bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Lembar Selatan, yang terhormat rekan-rekan guru beserta staf SDN 2 Lembar Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kegiatan kita pada siang hari ini yaitu tentang diskusi pemetaan aset sekolah SDN 2 Lembar Selatan dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga diskusi pemetaan aset sekolah yang akan dipimpin oleh Pak Guru Suhaili SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pengantar dari Ibu Kepala SDN 2 Lembar Selatan, yang terhormat Ibu Nur Hasanah SPD SD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluangan waktu, kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan pertemuan ya, yang mana pertemuan ini nanti akan diisi oleh CGP kita angkatan 10 ya, yaitu Pak Suhaili ya, dimana beliau nanti dia akan CGP kita akan menyampaikan suatu program ya, dimana pemimpin apa katanya itu Dalam pengelolaan. pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah ya, maksudnya ya pada modul 3.2 ya, yang akan mengekspos ya aksi nyatanya kepada kita. Nah, dan untuk mempercepat ya acara ini, mungkin langsung aja ya kita berikan waktu kepada pemateri ya atau narasumber. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SDN 2 Lembar Selatan yang sudah memberikan kesempatan Tiang pada siang hari ini untuk menyampaikan aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada modul 3.2. Kemudian terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja, mungkin di sini kita bentuknya adalah akan mendiskusikan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi pemetaan aset SDN 2 Lembar Selatan di sini pada dasarnya aset itu ada modal manusia ya.
adalah yang pertama ada modal manusia. Di situ ada yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat sekitar, dan murid. Itu merupakan modal atau aset yang dimiliki sekolah yang utama, yang disebut dengan modal manusia. Kemudian ada modal sosial. Jadi aset yang kedua itu modal sosial yang terdiri dari misalnya seperti KKG, kemudian komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah kita seperti sekarang. Kemudian ada petugas masyarakat, kemudian ada Babinsa. Itu modal sosial. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang ketiga itu ada modal politik. Jadi modal politiknya organisasi atau perusahaan yang kira-kira pernah bekerja sama atau pernah ikut ambil andil di sekolah kita. Nah, kemudian yang terakhir ada modal agama dan budaya. Jadi ini di sini biasanya ada seperti merayakan PHBI, kita sering mungkin mengadakan PHBI. Kemudian ada budaya positif, ada latar belakang komite. Itu termasuk modal agama dan kebudayaan. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik itu seperti bangunan kita ini ya, bangunan sekolahnya, kemudian sudut baca di setiap kelas, sanitasi yang cukup memadai, kemudian dan sebagainya, nanti kita bahas satu-satu. Dan ada modal lingkungan alam ya, seperti letak geografis sekolah kita sama di mana posisinya, jadi seperti itu. Kemudian ada modal finansial. Modal finansial ini seperti dana BOS sama kantin sekolah. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Dari modal manusia. Dari modal manusia, pertama pengawas sekolah. Nah, ini teman-teman, bagaimana pengawas sekolah kita ini seperti apa? Apakah benar yang saya tuliskan di situ sudah kooperatif dalam membantu meningkatkan mutu sekolah kita? Benar. Nah, jadi kira-kira seperti apa bentuk bantuan dari pengawas sekolah kita dalam meningkatkan mutu sekolah kita ini? Ya, ayo teman-teman dong. Ada yang Jawab. mau berkomentar? Pengawas sekolah ini kan modal pertama, modal manusia kita ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini kan ada beliau atau siapapun itu sudah kooperatif dalam membantu meningkatkan mutu sekolah kita. Ya. Jika benar, misalnya dalam bentuk apa? Sering mengadakan pembinaan, memberikan pendampingan kepada kita semua guru-guru di sini kan, dengan apa namanya itu sebagai perwujudan dari tupoksi pengawas itu sendiri. Jadi ya itu aset yang luar biasa. Berarti pengawas kita sudah aktif, sudah aktif. sering mengontrol. Apalagi beliau ini juga menjadi fasilitator kita di dalam program sekolah penggerak. Artinya beliau juga sering mendatangi kita, memberikan bimbingan, arahan, gitu kan. Itu adalah modal yang paling besar itu karena ilmu yang diberikan. Kemudian di sini kepala sekolah itu berpengalaman, bijaksana, kepala sekolah yang merupakan kepala sekolah penggerak. Di sini pernyataannya benar atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, kan teman-teman menjawab kalau yang itu udah berarti Ya. saya tidak bisa menilai diri sendiri. Iya. Di sini sudah kepala sekolahnya di sekolah SDN 2 Lembar Selatan ini sudah berpengalaman, kemudian bijak dalam segala keputusan, kemudian merupakan